Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson One. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 97 sampai dengan 111. Nah, adik-adik, ini adalah nih ya. Kata Lani, seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Nah, adik-adik ada bacaan teks di sini judulnya Proklamator. Dibaca dahulu ya, boleh di-pause videonya atau dari buku adik-adik juga boleh. Sekarang, pahami bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom berikut menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita akan jawab ini ya. Yang pertama, siapakah nama tokoh berikut? Nah, tadi kalau yang digambar ini adalah Insinyur Soekarno ya. Kemudian yang nomor 2, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Yaitu lahir di Surabaya, Jawa Timur di tanggal 6 Juni 1901. Lalu yang nomor 3, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Beliau bersekolah dari Indies School atau IS di Tulungagung, kemudian di Europese Legend School atau ELS Mojokerto, lalu Hogenberger School atau HBS Surabaya, dan Tennessee Hogere School atau THS hingga memperoleh gelar insinyur. Yang keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Nah, Insinyur Soekarno dijuluki macan podium, adik-adik. Beliau pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Lalu yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya yang gambar kedua. Ya, ini pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh berikut? Yaitu kalau gambar ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Lalu yang ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Nah, beliau menimba ilmu di Europese Lager School atau ELS di Bukit Tinggi, lalu di Meruitgebreid. Nah, ini Karina agak sulit membacanya adik-adik ya. Di Mulo, kemudian di Padang, dan kemudian di Handelsmiddelsbar School atau HMS di Jakarta. Kemudian yang keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya? Lalu mengapa dijuluki seperti itu? Nah, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan. Nah, berikutnya adik-adik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Coba nanti adik-adik baca dahulu ya bacaan berikut ini. Ini ada peristiwa-peristiwa heroik di berbagai kota di Indonesia. Di-pause dulu videonya atau baca dari buku juga boleh ya. Nah, berikutnya jawablah pertanyaan berikut ya. Ini masih terkait dengan bacaan tadi. Yang nomor 1, bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Jawabannya di sebelah kanan ya. Munculnya tindakan heroik mendukung proklamasi dan usaha untuk menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Lalu nomor 2,
Apa yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Yaitu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Ya, rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Lalu yang nomor 3, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Yang keempat, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Lalu nomor 5, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Nah, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Kemudian yang berikutnya adik-adik bersama kelompok tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan pada peta buta di bawah ini. Nah ini ada peta buta ya, nanti ditandai merah seperti ini, lalu diberikan tanda ini di kota mana. Nah Karina sudah buat di sebelah kanan ya, seperti ini. Yang pertama ini adalah yang ini, itu di Yogyakarta. Yang nomor 2 adalah Surabaya, Karina kasih keterangan di bawahnya. Yang nomor 3 ini adalah Semarang, nomor 4 ini adalah Aceh, lalu nomor 5 ini adalah Bali, nomor 6 ini adalah Sumbawa, nomor 7 yang ini adalah Balikpapan, yang nomor 8 Palembang, dan 9 Makassar. Nah berikutnya, mengapa rakyat di seluruh daerah Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, tuliskan cerita kalian di bawah ini ya. Nah, untuk yang ini kita lihat jawabannya di sebelah kanan ya. Karena proklamasi adalah sebuah peristiwa yang sangat dinanti oleh rakyat Indonesia, di mana peristiwa ini menandakan bahwa Indonesia telah merdeka, terbebas dari penjajahan, serta bisa berdiri sendiri. Sehingga peristiwa ini membuat rakyat Indonesia sangat berantusias untuk menyebarkannya dan mendengarkannya. Nah, berikutnya adik-adik ini juga ada bacaan lagi mengenai indahnya hidup berbineka. Kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke bagian pertanyaan berikutnya. Sekarang adik-adik amati berbagai keragaman di kelasmu, tuliskan di tabel berikut. Kalau ini nanti disesuaikan ya dengan kondisi teman adik-adik. Misalnya teman adik-adik ada namanya Budi. Budi warna kulit itu biasanya ada kuning langsat ya adik-adik. Nih Karina ulang nih, biasanya warna kulit itu ada kuning langsat. Ya, kemudian ada yang putih mungkin kulitnya. Lalu ada yang coklat ya, gelap gitu ya, lebih ke gelap. Nah, jadi nanti disesuaikan aja. Kemudian berikutnya bentuk rambut. Rambut itu biasanya macamnya ada lurus ya atau keriting. Nah, kemudian selain itu ukuran tubuh. Nah, kalau untuk ukuran tubuh ini bisa kecil ya, sedang, atau besar. Disesuaikan dengan kondisi ukuran badan ada teman adik-adik. Kalau jenis kelamin ada yang pria atau wanita. Nah, kalau suku ya suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, dan lain-lain. Nah, agamanya juga disesuaikan ya. Agamanya pasti adik-adik sudah tahu ada Islam, Kristen, dan lain-lain ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana menciptakan kerukunan di kelasmu? Tuliskan di kolom berikut. Nah, yaitu yang pertama, kerukunan di dalam kelas dapat diciptakan dengan cara saling menghormati dan menghargai, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, serta ras. Kemudian tolong menolong dan saling membantu, lalu mensyukuri perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan,
Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan atau status sosial. Nah, yang berikutnya ini ada pentingnya persatuan di tempat tinggalku. Ya, ini ada untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu di bawah sini. Nah, ini Karina contohkan ya, kan ini tergantung dengan kegiatan di rumah adik-adik ya. Nah, kalau nama kegiatan tuh biasanya kegiatan di area rumah kita ada kerja bakti, ada siskamling, nih Karina contohkan di sebelah kanan ya. Lalu mungkin ada rapat warga. Rapat itu macam-macam, misalnya rapat untuk penyelenggaraan 17 Agustus dan lain-lain. Lalu di bagian jenis kegiatan, biasanya pelaksanaan kegiatan siskamling, membersihkan tempat ibadah, pertemuan warga, perbaikan saluran air, dan lain-lain. Kalau tempat ya berarti tempat lokasinya di mana ya, waktunya juga disesuaikan. Kalau tempatnya mungkin bisa di lingkungan RT, di masjid, di balai desa, atau rumah Pak RW, atau di rumah warga. Ya, nah hasil kegiatannya disesuaikan. Berikutnya, setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Nah, ini juga sebetulnya disesuaikan ya. Contoh Kak Rina, beberapa kegiatan dapat berjalan dengan baik. Misalnya saja kegiatan membersihkan saluran air. Namun kegiatan siskamling berjalan kurang baik karena ada beberapa warga yang tidak melaksanakan. Yang nomor dua, adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan itu? Siskamling yang dilakukan pada malam hari mengalami masalah karena ada warga yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Misalnya, ada warga yang tidak melaksanakan siskamling dengan alasan besok harus bekerja sehingga tidak bisa begadang. Lalu yang ketiga, cara apa yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut? Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti tugas siskamling kepada orang lain atau mewakilkan. Warga yang tidak dapat melaksanakan siskamling membayarkan sejumlah uang kepada yang mewakilinya. Kemudian yang keempat, apakah persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Persatuan dalam masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang ada di masyarakat itu sendiri ya adik-adik. Nah, tanpa persatuan, kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima, apakah manfaat kegiatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat? Manfaat apa saja? Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat banyak manfaatnya. Misalnya saja, kegiatan siskamling bermanfaat menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan membersihkan saluran air membuat saluran air lancar dan tidak terjadi banjir. Berikutnya, gunakan hasil pengamatan tadi sebagai bahan untuk membuat laporan ya, lalu nanti presentasikan. Laporannya bentuknya seperti ini, Karina buat di sebelah kanan. Nama kegiatannya adalah kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air. Hari tanggalnya disesuaikan ya, tanggalnya tanggal berapa. Lalu tempatnya misalnya di sepanjang jalan Desa Wanadadi ya. Anggotanya misalnya Siti Zulaiha, Ibnu Batuta, dan lain-lain. Kesimpulannya, kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air yang dilaksanakan warga berjalan dengan baik. Warga bekerja sama bahu-membahu sehingga saluran air menjadi lancar. Tidak ada genangan air ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.